Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati, NIM 86207181500052 dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Ibu Rosa Yenita MPD dengan judul proposal penelitian yaitu upaya meningkatkan motorik kasar anak pada senam irama di RA Al-Hikmah Jatimakmur. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal, non-formal maupun informal. Misalnya TK, KB, TPA, pos PAUD, dan lembaga lain yang sederajat. Melalui program pendidikan anak usia dini diharapkan dapat memfasilitasi perkembangan anak secara optimal. Anak akan mengalami masa keemasan atau the golden age pada usia 0 sampai 6 tahun. Sisdiknas 2003. Sedangkan Rosmala Dewi 2005 halaman 1 menyebutkan bahwa anak mengalami masa emas pada usia dini taman kanak-kanak yaitu usia 4 sampai 6 tahun. Pada masa ini anak akan mengalami perkembangan yang luar biasa baik pada otak maupun fisiknya. Kemampuan gerak yang dimiliki oleh seseorang meliputi gerak lokomotor dan non-lokomotor dan gerak manipulatif. Sumantri 2005 halaman 99. Gerak lokomotor adalah gerak yang membutuhkan perpindahan tempat, misalnya berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Gerak non-lokomotor adalah suatu gerakan yang tidak menyebabkan pelakunya berpindah tempat seperti membungkuk, memutar, mengayun, memilin, mengangkat, merentang, dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam penelitian tindakan kelas ini penulis ingin mengangkat judul upaya meningkatkan kemampuan motorik kasar melalui kegiatan senam irama pada kelompok B di RA Al-Hikmah. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut. 1. Anak-anak masih mengalami kesulitan melakukan kegiatan motorik kasar. 2. Anak-anak kelompok B di RA Al-Hikmah masih mengalami kesulitan dalam melakukan sikap tegak langkah atau sikap awal senam irama. 3. Anak mengalami kesulitan dalam mengkombinasikan gerakan tangan dan kaki secara bersamaan. 4. Belum maksimal dalam menggunakan irama musik untuk menstimulasi perkembangan motorik kasar pada anak. C. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti hanya memfokuskan pada satu masalah, yaitu upaya meningkatkan kemampuan motorik kasar melalui kegiatan senam irama pada kelompok B RA Al-Hikmah Jatimakmur. D.
Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan motorik kasar melalui kegiatan senam irama pada anak kelompok B RA Al-Hikmah Jatimakmur. Manfaat penelitian. 1. Bagi siswa, dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar yang dimiliki melalui kegiatan senam irama. 2. Bagi mahasiswa, dapat meningkatkan wawasan mengenai upaya peningkatan kemampuan motorik kasar melalui kegiatan senam irama di TK. 3. Bagi pendidik, dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan mengenai upaya peningkatan kemampuan motorik kasar melalui kegiatan senam irama dalam proses pembelajaran di TK. Bab 2. Tinjauan pustaka. Perkembangan motorik. 1. Pengertian motorik. Motorik sebagai suatu keadaan yang menghasilkan stimulasi atau rangsangan sehingga terjadi kegiatan organ-organ fisik yang menimbulkan gerakan tubuh dan dalam perkembangannya ditentukan oleh 3 unsur, yaitu otot, saraf, dan otak. Galahwe Samsudin 2008 halaman 10 berpendapat bahwa motorik merupakan terjemahan dari kata motor, yaitu suatu dasar biologi atau mekanika yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Sedangkan Muhyiddin Samsudin 2008 menyebut motorik dengan istilah motor yang diartikan sebagai segala keadaan yang meningkatkan atau menghasilkan stimulasi atau rangsangan terhadap kegiatan organ-organ fisik. Zulkifli Samsudin 2008 halaman 11 mengemukakan motorik adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan tubuh dan terdapat 3 unsur yang menentukannya, yaitu otot, saraf, dan otak. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motorik adalah suatu mekanika yang menghasilkan stimulasi terhadap organ-organ fisik sehingga menimbulkan terjadinya gerakan-gerakan tubuh. Dahniar 2009 halaman 1 bahwa motorik kasar merupakan gerakan fisik yang membutuhkan keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar, sebagian atau seluruh anggota tubuh, contohnya berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Sievert dan Wasik 2008 halaman 68 bahwa keterampilan motorik kasar menjadi lebih gesit dan serasi. Dengan keterampilan ini maka anak dapat berlari dan melompat dengan 2 kaki, berjingkat dan melompat. Harlock dalam Saputra dan Rudianto 2005 halaman 17 menjelaskan bahwa perkembangan motorik berarti pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang dikoordinasikan. Motorik merupakan pengendalian gerakan tubuh melalui aktivitas yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan urat saraf, tulang belakang. Sedangkan aktivitas motorik kasar keterampilan gerak atau gerakan tubuh yang memakai otot-otot besar sebagai dasar utama gerakannya. Senam irama. 1. Pengertian senam irama. Aib Saripudin dan Muhadi 1993 halaman 117 berpendapat bahwa senam irama adalah bentuk-bentuk gerakan yang merupakan perpaduan antara berbagai bentuk gerakan dengan irama yang mengiringinya. Misalnya irama ketukan, tepukan, tambore, nyanyian, musik, dan sebagainya.
Keindahan bentuk-bentuk gerakan menciptakan variasi gerakan dan membentuk gerakan melalui kombinasi antara berbagai bentuk gerakan dengan irama, merupakan tuntutan dalam senam irama. Sejalan dengan Aib Saripudin dan Muhadi, Sutisna dan kawan-kawan 2004 halaman 68 mengemukakan bahwa senam irama adalah senam yang diiringi dengan irama dan gerakannya harus tetap mengikuti irama. Senam irama merupakan perpaduan antara gerakan olahraga dan seni tari. Senam irama mengutamakan gerakan yang indah dan dapat dilakukan dengan cara berjalan atau berlari. Sedangkan Surtio Utomo 2008 halaman 90 menyebutkan bahwa senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Di sini senam irama dapat dilakukan dengan gerakan senam yang sudah ditentukan gerakannya. Adapun prinsip-prinsip senam irama adalah 1. Irama, 2. Kelenturan, 3. Kontinuitas gerakan. Bab 3. Metode penelitian. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar melalui kegiatan senam irama pada anak kelompok B di RA Al-Hikmah Jatimakmur. A. Desain penelitian tindakan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Menurut Ari Kunto 2010 halaman 2, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang memaparkan terjadinya sebab akibat dari perlakuan, sekaligus memaparkan apa saja yang terjadi ketika perlakuan diberikan, dan memaparkan seluruh proses sejak awal pemberian pelaksanaan sampai dengan dampak dari pelaksanaan tersebut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, penelitian ini merupakan penelitian yang memaparkan masalah yang muncul, kemudian diberikan perlakuan dan menjelaskan proses pemberian perlakuan dari awal sampai akhir sehingga akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Peneliti berkolaborasi dengan guru mulai dari tahap awal hingga tahap akhir dengan perencanaan yang matang. Pada penelitian ini, penelitian tindakan kelas bertujuan untuk meningkatkan keterampilan motorik kasar anak kelompok B melalui senam irama di RA Al-Hikmah. B. Waktu penelitian. Penelitian tindakan kelas tentang upaya meningkatkan keterampilan motorik kasar anak pada kelompok B melalui senam irama di RA Al-Hikmah dilaksanakan selama 1 bulan pada bulan Januari sampai dengan Februari. C. Deskripsi tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan di RA Al-Hikmah yang terletak di Komplek AL Jatimakmur Permai, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Di antara masjid dan TK terdapat tanah kosong yang dijadikan sebagai halaman untuk kedua bangunan. Halaman tersebut cukup luas sehingga dapat dijadikan tempat untuk bermain dan melakukan kegiatan motorik kasar. Gedung RA Al-Hikmah terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1 ruang kantor, 1 ruang kelas, 1 ruang UKS, 1 ruang dapur, 2 kamar mandi, 1 ruang alat main indoor, dan 1 bangunan lagi untuk tempat bermain outdoor. Akses jalan menuju RA Al-Hikmah sudah baik, jalanan sudah dicor, jarak RA Al-Hikmah dengan jalan raya pun tidak terlalu jauh. D. Subjek dan karakteristiknya. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelompok B RA Al-Hikmah sejumlah 13 anak yang terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan.
Siswa kelompok B RAH Al-Hikmah berusia 5-6 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, anak memiliki tingkat pencapaian perkembangan yang hampir sama dalam setiap aspek perkembangannya. Skenario tindakan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model spiral dari Chemis dan MC Taggart dalam Arikunto 2010 halaman 17, di mana peneliti akan dilakukan dalam 2 siklus dengan 4 tahapan. Pada setiap siklusnya, 4 tahapan tersebut terdiri dari 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Pengamatan, 4. Refleksi. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Arikunto 2010 halaman 117. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Sanjaya 2009 halaman 84. Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan dokumentasi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa observasi adalah proses melihat, mengamati, dan mencermati secara langsung sikap dan perilaku anak yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Dalam melakukan observasi, peneliti memerlukan data pendukung. Data pendukung tersebut didapatkan dari teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Dokumentasi mencakup dokumen foto maupun video dan portofolio anak. G. Kriteria keberhasilan tindakan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi pembelajaran dalam hal keterampilan motorik kasar anak kelompok B di RAH Al-Hikmah. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini dikatakan berhasil apabila semua indikator telah mencapai presentasi sebesar 76%, yang berada pada kriteria sangat tinggi. H. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu proses mengolah dan menginterpretasi data untuk mendapatkan informasi sehingga memiliki makna yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian. Demikian presentasi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.